Malam itu dingin dan sunyi, seperti malam-malam sebelumnya di desa kecil tempat Tita tinggal. Ia duduk di ruang tamu rumah kayunya yang sederhana, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan desir angin yang menyelinap masuk melalui celah jendela. Jam di dinding berdetak pelan, seolah-olah ikut menghitung detik demi detik keheningan. Tita mencoba mengusir rasa sepinya dengan membaca buku, tapi pikirannya terus melayang pada suaminya, Danu, yang sedang bekerja di luar kota. Sudah hampir 2 minggu Danu pergi, meninggalkan rumah mereka untuk sebuah proyek konstruksi di kota besar. Tita selalu bangga dengan kerja keras suaminya, tapi ada rasa hampa yang tak bisa ia sangkal setiap kali mereka berjauhan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak kasat mata namun membuat bulu kuduk Tita berdiri. Tita menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyumnya yang cerah terpancar di sana, berdiri di samping Danu yang tampak gagah dalam balutan jas hitam. Hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya, dan ia sering kembali pada kenangan itu untuk menguatkan dirinya saat kesepian menyerang. Danu selalu menjadi sosok pelindung baginya, lelaki yang lembut tapi tegas, yang selalu memastikan Tita merasa aman. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, Danu akan menelepon atau mengirim pesan setiap malam sebelum tidur. Tetapi kali ini, telepon yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Tita mencoba meyakinkan dirinya bahwa Danu mungkin terlalu sibuk atau lelah. Ia menaruh ponselnya di meja dan menarik selimut di sofa, mencoba menikmati film yang diputar di televisi. Tapi pikirannya tetap melayang pada berbagai kemungkinan, sebagian di antaranya tidak masuk akal, seperti apakah sesuatu yang buruk terjadi pada suaminya. Ketika jarum jam mendekati pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Tita tersentak. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Desa tempatnya tinggal tidak biasa dengan tamu malam hari, apalagi rumahnya berada di ujung desa, dikelilingi kebun bambu yang lebat. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendekati pintu, langkah kakinya terasa berat. Ia mengintip dari celah jendela kecil di samping pintu. Di luar, seorang pria berdiri di bawah temaram cahaya bulan. Ketika matanya fokus, ia merasa lega sekaligus heran. Itu adalah Danu, suaminya. Tapi kenapa Danu pulang tiba-tiba tanpa memberi kabar? Dengan penuh keraguan, Tita membuka pintu. "Aku kangen," kata Danu sambil tersenyum dan memeluk Tita erat. Pelukan itu hangat, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Aroma tubuhnya tak seperti biasanya. Ada bau tanah basah yang samar-samar, bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tita menatap wajah suaminya, mencari penjelasan di matanya. Tapi Danu tampak biasa saja, hanya sedikit lebih pucat dari biasanya. "Kamu nggak kasih kabar kalau mau pulang?" ujar Tita dengan nada yang setengah protes. Danu hanya tersenyum dan berkata, Aku ingin kasih kejutan." Rasa curiga Tita perlahan-lahan mereda, digantikan oleh rasa senang karena akhirnya ia tidak sendiri lagi. Ia mengabaikan hal-hal kecil yang terasa aneh, menganggapnya sebagai efek dari perjalanan jauh yang melelahkan. Malam itu, mereka berbincang hangat di ruang tamu. Danu bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, dan betapa ia merindukan Tita selama berada di kota. Tita mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Danu berbicara. Nada suaranya terdengar lebih berat, hampir seperti suara orang lain. Tapi setiap kali ia mulai merasa ragu, Danu akan menggenggam tangannya erat, meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika malam semakin larut, Danu mengajaknya tidur lebih awal. "Besok aku mau bantu kamu di rumah, biar kamu nggak terlalu capek,"
katanya sambil tersenyum. Bagi Tita, malam itu terasa seperti momen yang sempurna, menghapus rasa sepi yang selama ini menghantuinya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Keesokan paginya, Tita bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa lebih segar setelah malam yang penuh kehangatan bersama Danu. Suara gemericik air dari dapur mengejutkannya. Biasanya, Tita yang selalu lebih dulu bangun untuk menyiapkan sarapan. Dengan langkah ringan, ia menuju dapur, dan di sana ia melihat Danu sedang sibuk memasak. "Tumben, masak sendiri," ucap Tita sambil tersenyum, merasa terharu dengan perhatian suaminya. "Aku pengen kamu istirahat," jawab Danu sambil membalik telur di wajan. Aroma masakan menyebar memenuhi ruangan, tapi anehnya, Tita merasa ada bau lain yang bercampur dengan aroma itu, bau amis seperti darah segar. Ia mengernyit, namun memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Hari itu berjalan seperti mimpi indah bagi Tita. Danu membantunya mencuci pakaian, menyapu halaman, bahkan membersihkan kamar yang selama ini jarang disentuh. Perhatian Danu membuat Tita merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Namun, ada hal-hal kecil yang terus mengusik pikirannya. Danu tampak menghindari matahari. Setiap kali cahaya matahari menyinari ruang tamu, ia akan segera mencari bayangan atau menutup jendela. Tita pernah bertanya, kenapa sih kamu kayak takut sama matahari?" Danu hanya tertawa kecil. "Aku lagi nggak enak badan, sayang. Kepalaku pusing kalau kena sinar terang," jawabnya. Jawaban itu masuk akal, tapi entah kenapa Tita merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Malam berikutnya, Tita terbangun mendengar suara-suara aneh dari luar kamar. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, bercampur dengan desahan panjang. Awalnya, ia mengira itu suara angin atau binatang liar di luar rumah. Tapi ketika ia membuka pintu kamar, ia mendapati Danu berdiri di ruang tamu, membelakanginya. "Mas, kamu ngapain di sini malam-malam?" tanyanya dengan suara pelan. Danu berbalik perlahan, dan senyumnya terasa dingin. "Aku cuma memastikan semuanya aman. Kamu nggak perlu khawatir," jawabnya singkat sebelum berjalan kembali ke kamar. Namun, Tita melihat sesuatu di lantai, seperti jejak basah yang tidak biasa. Ia mengikuti jejak itu hingga ke pintu depan, tapi tidak menemukan apa-apa. Hatinya mulai dipenuhi rasa tidak tenang. Hari-hari berikutnya, perasaan aneh itu semakin kuat. Tita sering merasa seperti diawasi, bahkan saat ia sedang sendirian di rumah. Danu, di sisi lain, tampak semakin perhatian. Ia selalu memastikan Tita tidak terlalu lelah, bahkan sering membantunya memasak dan mencuci piring. Tapi ada kalanya Danu berbicara dengan nada yang tidak biasa, terdengar lebih rendah dan berat, seperti suara yang datang dari kedalaman yang gelap. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, Danu berkata, aku selalu tahu kamu akan jadi ibu yang hebat." Tita terdiam. Ia belum pernah membicarakan soal anak dengan Danu, apalagi mereka baru menikah beberapa bulan. "Maksud Mas apa?" tanyanya ragu. Danu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Keesokan harinya, tubuh Tita terasa lemas. Ia merasa mual sepanjang pagi dan tidak punya nafsu makan. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi ketika rasa mual itu terus berlanjut, ia memutuskan untuk pergi ke bidan di desanya. Setelah diperiksa, bidan itu tersenyum dan berkata, "Selamat, Tita. Kamu hamil." Berita itu membuat Tita terkejut sekaligus bahagia. Ia ingin segera memberitahu Danu,
Namun saat ia pulang dan melihat suaminya di ruang tamu, ada sesuatu dalam tatapan Danu yang membuatnya bergidik. "Kamu sudah tahu, kan?" Tanya Danu dengan nada yang dingin, seolah ia tidak membutuhkan penjelasan. Tita hanya terdiam. Ia merasa seperti hidupnya mulai keluar dari kendali. Hari-hari berikutnya terasa semakin ganjil bagi Tita. Danu, yang biasanya hangat dan penuh perhatian, mulai menunjukkan sisi lain yang sulit dijelaskan. Kadang, ia hanya duduk diam di pojok ruangan selama berjam-jam, menatap dinding dengan ekspresi kosong. Ketika Tita bertanya apa yang sedang ia pikirkan, Danu hanya tersenyum samar dan berkata, Aku sedang memikirkan masa depan kita. Aku, kamu, dan anak kita." Nada suaranya terdengar datar, nyaris seperti bisikan, dan setiap kali ia menyebut anak kita, ada tekanan aneh di kata-katanya. Tita semakin merasa bahwa pria ini bukan Danu yang dikenalnya. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia suaminya? Pikiran itu terus berputar di benaknya, membuat malam-malamnya penuh dengan kecemasan. Suatu malam, Tita terbangun dengan rasa gelisah. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, dan ia menyadari Danu tidak ada di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah keluar kamar, mencari suaminya. Ia mendengar suara lirih seperti seseorang berbisik, berasal dari halaman belakang. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu belakang dan mengintip melalui celah jendela kecil. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Danu berdiri di bawah pohon mangga tua, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tubuh Danu tampak berbeda, lebih tinggi, lebih besar, dengan bahu yang membungkuk seperti makhluk buas. "Anak itu milikku." Suara Danu terdengar jelas, namun bukan suara manusia, melainkan seperti suara yang bergema dari dalam gua. Tita mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat pagi tiba, ketakutannya semakin nyata. Danu kembali seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Tapi Tita tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Rasa takut mulai menguasai dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus mencari bantuan. Ia memutuskan untuk menemui tetua desa, seorang kiai yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Dengan penuh keberanian, Tita menceritakan semua keanehan yang dialaminya. Kiai itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak serius. "Apa yang kamu hadapi bukanlah manusia," katanya tegas. "Itu adalah makhluk gaib yang ingin mengambil anakmu. Kamu harus sangat berhati-hati." Sepulang dari rumah Kiai, Tita membawa sebuah jimat kecil yang diberi doa untuk melindunginya dan janinnya. Namun, saat ia sampai di rumah, Danu sudah menunggunya di ruang tamu, duduk dengan tatapan tajam. "Kamu pergi kemana?" tanyanya, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Tita berusaha tetap tenang. "Cuma ke pasar, cari sayur," jawabnya pelan. Tapi Danu tidak percaya. Ia berdiri, tubuhnya tampak lebih tinggi dari biasanya, dan langkahnya membuat lantai kayu berderit keras. "Jangan coba-coba melawan aku, Tita. Anak itu milikku," katanya dengan nada mengancam. Tita merasakan air matanya mengalir, tapi ia menggenggam jimat di dalam sakunya erat-erat, berusaha tetap kuat. Sejak malam itu, Tita tahu bahwa hidupnya tidak lagi sama. Danu, atau makhluk yang menyamar sebagai Danu, semakin menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering berdiri di sudut ruangan dengan mata merah menyala, mengawasi Tita tanpa henti. Setiap malam, Tita merasa seperti sedang diawasi, bahkan ketika ia tidur.
Dalam kesendiriannya, ia terus berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Namun, rasa takut tidak pernah benar-benar pergi. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan melawan makhluk itu baru saja dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil tempat Tita tinggal. Guntur menggelegar di kejauhan, seolah memekikan ancaman yang sulit dijelaskan. Tita berusaha tetap tenang di kamar, memeluk dirinya sendiri sambil menggenggam jimat pemberian Kiai. Tapi suasana malam terasa begitu mencekam. Di luar kamar, terdengar suara langkah berat yang mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Tita?" Suara berat itu memanggil, terdengar seperti suara Danu, namun ada nada lain yang menyeramkan di dalamnya. Tita membeku, tak berani menjawab. Pegangan pintu berputar perlahan, tapi pintu tetap terkunci. "Aku hanya ingin memastikan kamu dan anak kita baik-baik saja." Suara itu kembali bergema, kali ini terdengar lebih lembut, namun tetap penuh ancaman. Tita tahu ia tak bisa terus begini. Ia harus melawan, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Malam itu, ia memberanikan diri membuka kitab suci dan membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara bergetar. Suara langkah di luar pintu tiba-tiba berhenti, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Namun, ia merasa ada sesuatu yang terus mengintai. Tita akhirnya terlelap karena kelelahan, tetapi mimpi buruk menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat Danu berdiri di depan rumah mereka, namun tubuhnya berubah menjadi makhluk besar berbulu hitam dengan taring panjang dan mata merah menyala. "Anak itu milikku," ya makhluk itu meraung, suaranya memenuhi seluruh ruang mimpi Tita. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Tita menemui Kiai lagi untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Makhluk itu adalah genderuwo, jelas Kiai dengan nada serius. Mereka bisa menyamar menjadi manusia, dan mereka sering menggoda wanita untuk mendapatkan keturunan. Kalau makhluk itu sudah menanam benihnya, ia akan kembali untuk mengambil anak itu sebelum lahir. Penjelasan itu membuat darah Tita berdesir. Ia merasa tak berdaya, tapi Kiai meyakinkannya untuk tetap kuat. "Kamu harus banyak berdoa dan terus melawan. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Tuhan selalu bersama orang-orang yang memohon perlindungannya." Tita kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia tahu ia harus menghadapi makhluk itu lagi, dan kali ini, ia tak akan menyerah begitu saja. Malamnya, ia mulai melakukan apa yang diajarkan Kiai. Ia membersihkan rumah sambil membaca doa, menaburkan garam di setiap sudut ruangan, dan menyalakan dupa yang sudah diberi doa perlindungan. Namun, menjelang tengah malam, Danu, atau makhluk yang menyamar sebagai Danu, kembali menunjukkan sisi menyeramkannya. Ia berdiri di ambang pintu kamar dengan mata merah menyala. "Kamu pikir bisa melindungi anak itu dariku?" Suaranya terdengar seperti raungan yang membuat jantung Tita hampir berhenti. Dengan gemetar, Tita mengangkat tangannya, memperlihatkan jimat yang digenggamnya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku," ucapnya dengan suara yang berusaha tegar. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema seperti datang dari kedalaman gua. "Kamu melawan, ya?" katanya sambil mendekat perlahan. Tubuhnya mulai berubah, menjadi lebih besar, berbulu lebat, dan menyerupai makhluk dalam mimpi buruk Tita. Namun, ketika makhluk itu hendak mendekat, tiba-tiba cahaya terang muncul dari jimat di tangan Tita. Makhluk itu meraung kesakitan, mundur dengan gerakan kasar, lalu menghilang dalam kegelapan. Malam itu menjadi puncak dari ketegangan yang Tita rasakan selama berminggu-minggu. Setelah makhluk itu menghilang, Tita terjatuh di lantai kamar,
tubuhnya gemetar hebat. Namun, di tengah rasa takutnya, ada secercah keyakinan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu makhluk itu belum benar-benar pergi, tapi setidaknya ia telah menunjukkan bahwa ia tidak mudah ditaklukkan. Dengan hati yang penuh doa, Tita memutuskan untuk bertahan dan melawan sampai akhir, demi anak yang ada di dalam rahimnya. Ia terus membaca ayat-ayat perlindungan sepanjang malam, bahkan ketika matanya terasa berat oleh rasa kantuk. Dalam hatinya, ia memohon agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Hari berikutnya, Tita mengurung diri di rumah, tidak berani keluar meskipun hari terasa cerah. Setiap suara atau bayangan kecil membuatnya waspada. Ketika sore menjelang, ia merasa kelelahan karena terus berjaga. Tapi sebelum ia sempat beristirahat, suara ketukan di pintu depan membuatnya tersentak. Ketukan itu berat dan lambat, berbeda dari ketukan biasa. Jantungnya berdebar kencang, namun ia tidak langsung membuka pintu. "Siapa di sana?" ia tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu hanya terulang sekali lagi sebelum akhirnya berhenti. Saat Tita mengintip dari celah jendela, tidak ada siapapun di luar. Namun, ia bisa merasakan keberadaan sesuatu, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik bayangan pohon. Ketika malam tiba, situasi menjadi lebih mencekam. Tita merasa udara di rumahnya semakin berat, seolah-olah ada energi gelap yang mengelilinginya. Tepat tengah malam, suara tangisan bayi terdengar samar-samar dari halaman belakang. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, karena ia tahu bahwa itu bukan suara bayi manusia. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia menatap keluar jendela dan melihat sosok bayangan besar berdiri di tengah kebun bambu. Makhluk itu menatap langsung ke arahnya, matanya merah menyala di kegelapan. Kali ini, ia tidak lagi menyamar sebagai Danu. Wujud aslinya terlihat jelas, makhluk besar berbulu lebat dengan taring panjang yang mencuat dari mulutnya. Tita mundur, memegang jimatnya erat-erat. Makhluk itu tidak bergerak, tetapi suaranya terdengar seperti angin yang berbisik di telinganya. "Serahkan anak itu, atau kau akan menyesal," ancamnya. Tita memejamkan mata, mencoba mengusir rasa takut yang menguasai dirinya. Ia mulai membaca doa dengan suara lantang, berharap bisa mengusir makhluk itu. Cahaya dari jimatnya kembali menyala, kali ini lebih terang, seperti api kecil yang menyala-nyala. Makhluk itu meraung kesakitan, suara raungannya mengguncang seluruh rumah. Dengan gerakan cepat, ia menghilang di balik kegelapan malam. Setelah malam yang panjang itu, Tita akhirnya merasa ada ketenangan yang datang. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Pagi harinya, ia kembali menemui Kiai untuk meminta perlindungan tambahan. Kiai memberikan serangkaian doa dan ritual untuk menjaga keselamatan Tita dan anaknya. Makhluk itu akan terus mencoba, tapi jika kau tetap berpegang pada doa dan keyakinan, mereka takkan bisa menyentuhmu, ujar Kiai dengan tegas. Seiring waktu, Tita mulai merasa lebih kuat, dan kehadiran makhluk itu semakin jarang terasa. Namun, ia tetap waspada, menyadari bahwa kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Ketika akhirnya Tita melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, ia merasa bahwa ini adalah sebuah kemenangan kecil atas kegelapan yang mencoba merenggut kebahagiaannya.